sih kalau kita ngomong korupsi, jangan-jangan dulu lebih tertib ya daripada sekarang. Kalau ada sekarang mah gila ada yang bilang sporadis. begini, dulu tuh kalaupun ada korupsi jelas siapa bagiannya apa. Sekarang udah kacau balau. Jadi apa ketidakmerataan korupsi terjadi kalau sekarang? Iya, kemana-mana. Kayak kuaya pol. Ya. Yang ketawa. Sekarang korupsi itu ada di mana-mana ya, sampai dari level atas sampai level paling bawah. Iya, betul. Waduh. Jadi kalau dulu ada KKN, kolusi, apalagi? Korupsi, nepotisme. Sekarang nambah K satu lagi. Apa? Konspirasi. Iya. Karena mulai dari bawah Konspirasi berkonspirasi. dalam 3 itu. Iya. Iya. Jadi KKKN gitu. Korupsi, kolusi, konspirasi. Karena korupsinya dulu individual, sekarang korupsinya berjamaah. Korupsi itu susah mas kalau individual. Begitu ya? Pasti butuh tim Berstruktur selalu. ya. Nggak mungkin. Ada sistem. Ini gurunya nih, karena ini gurunya, saya kan pernah auditor. Kalau korupsi sendiri itu nyolong namanya itu. Ada barang gitu ya? terkapar ambil gitu ya. Tapi dong. kalau korupsi pasti sistem yang udah pasti terbentuk. ada sistem. Ya, benar juga sih. Dan sistem sehebat apapun kalau terjadi kolusi pasti jebol. Oh, ini iya. nasihat Yang baru. Nah, kemarin yang mau korupsi inget ya. Iya. Kalau yang kemarin itu kayak apa yang kris dipalsu itu individu. Ya. Tapi gak gede, itu nyolong. Tapi kalau gitu. bisa ngumpulin 350-an triliun, Gila. Wah, itu jamaah itu berarti bener nggak? Iyalah, Udah pastilah. satu sistem itu. Oke Pak jadi kita Mahfud. dukung Pak Mahfud nih pokoknya. Iyalah. Ya. Ayo Pak Mahfud maju. Dia mau buat itu ya pansus ya dia. Walaupun DPR menolak. Kalau Menolak, kita dong, ya. Rakyat Indonesia bisa menuntut bahwa pansus itu ada. Betul, Kenapa? betul. Jadi kita menikmati betul show bagaimana Pak Mahfud menantang anggota DPR itu ya. Ayo, ada data sih nanti saya buka. Dan komen netizen yang keren-keren. Dengan tenang gitu. Iya, luar biasa. I love you Pak Mahfud. Oke, kita ngomong tentang BRICS ya. BRICS sekarang wacananya untuk bersatu akhirnya kejadian juga dan menguatkan bahwa 5 negara ini akan membuat satu mata uang baru. Mungkin Mas Woi bisa lebih mengupdate tentang BRICS. Jadi kita itu harus memperhatikan bahwa ada BRIC atau disingkat apa Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan itu merupakan 50% populasi. 40%. Sekian. 3 miliar orang. Ya, 3 miliar manusia. Sekarang udah 8 miliar loh. Oh, bukan 7 lagi ya? Enak aja loh. Kemana aja lu udah 8 miliar, Wi. 8 miliar. Berapa bulan lalu kita tepat 8 miliar. Jadi 1,4 miliarnya China dan 1,4 miliarnya India gitu ya. Itu 2,8. Tambah Rusia nomor 5 ya. Makanya dan yang menarik adalah ada 2 negara yang saat ini eager untuk bergabung. Yaitu Saudi gitu ya. Saudi confirm katanya September gabung. Gabung ya. Oke. Kalau itu gabung menarik. Kan Agustus mereka ini kan mereka akan bikin apa KTT. Nah, dulu 40% negara ini menggunakan transaksinya menggunakan dolar atau euro. Atau euro atas transaksi sesama negara mereka. Nah, ini ada menarik sebelum saya menceritakan sampai sana. Dalam teori MMT, Modern Monetary Theory, yang penggagasnya adalah Michael Hudson, terus yang mempromosikannya kemudian namanya Stephanie Kelton, di mana saya adalah mungkin orang yang mempromosikan ini di Indonesia, itu mengingatkan bahwa defisit is myth. Jadi defisit itu mitos, bayangin. Kan loh kalau kita dagang sama Thailand, misalnya kita beli berasnya Thailand, kemudian kita katakanlah angkanya 10 juta dolar gitu ya. Kemudian Thailand beli ketannya Indonesia 1 juta dolar, artinya kita defisit secara teori yang di ini. Tetapi bagi MMT, defisit itu mitos. Kalau kita belanjanya pakai baht, dia belinya pakai rupiah. Itu nggak ada urusan sama defisit. Gitu. Nah, jadi begitu dia berdiri sendiri, nah kita tahu bahwa saya juga udah mengingatkan tahun 80-an, Michael Hudson itu guru besar ekonomi di Peking University. Salah satu muridnya adalah Xi Jinping. Jadi yang mempromosi, jadi di konsep bernegaranya China secara ekonomi sejak tahun 89, itu sudah MMT, sudah Modern Monetary Theory. Jadi mereka memang dedolarisasi, anti MMT itu artinya dedolarisasi itu mengurangi ketergantungan kepada dolar. Terhadap dolar. Kenapa nggak 2 negara? Nah, BRIC tahun ini di antara 5 negara itu, dolarnya tinggal 4%. Dan itu turun terus dari sejak 2019, 2020. Mereka udah pakai yuan. Mereka pakai sesamanya. Pakai local currency. Rubel ya. Pakai rubel. Nah, pakai rupiah. apa yang terjadi kalau Saudi gabung? Maka bagi saya,
lebih baik Indonesia ikut gabung karena Indonesia itu ketergantungan pada dolar membeli produk Timur Tengah. Kita kan 1,5 juta barel per hari. Jadi 1,5 Produksi juta kita barel. paling 600. Paling 600. Jadi 800-an itu kita import. Impornya pakai dolar. Ini yang membuat kita menjadi negara yang Sangat tergantung pada dolar. Kalau udah Saudi bergabung di BRIC, belinya bisa pakai rial. Ya. Jadi kita sudah mulai bilateral dan hal inilah akan menguntungkan. Jadi defisit itu jadi mitos beneran karena kita tidak bergantung lagi pada pada US currency. Jadi US dollar bukan lagi devisa. Segalanya. Bu, gitu. Bukan nih, belum ada bau-baunya Indonesia akan bersikap karena kan udah diajak oleh Putin nih. Lo gabung aja. Dari dulu kan kita diajak Ini gabung. gua gemes denger dia Jadi ngomong tadi. double I kan? BRIC I-nya dua, Iya, India double I, dan double I. Indonesia. Ini yang gue Gila. gemes tadi pas dia ngomong tadi, kenapa mesti nunggu Arab Saudi baru sudah waktu Indonesia? Harusnya tanpa Arab Saudi pun Indonesia udah dari dulu harus masuk. Masuk lah. Aku tuh heran sebenarnya. Oke, ini Iya menarik dong. nih, menarik nih. Loh, kita udah lihat lah, pokoknya dunia itu kan terbagi global north, global south. Dan menurut aku untuk membangkitkan keseimbangan kembali ya, to build the world anew gua. Ya. Keseimbangan itu konsepnya Bu Koni. Ini harus diingetin nih teman-teman, karena dia sangat Soekarno Ya. di dalam Utara ideologi Selatan, itu. Bukan Utara cuma Selatan, Soekarno, oke. gua juga sangat Putin. Oke, lanjut. Ini benar. Tadi sangat Beckham. Jadi maksud Oke, aku, terus. jadi dunia ini mesti berimbang. Nah, buat aku karena aku tuh latar belakangku defense, aku tuh akan melahirkan teori bahwa kekuatan negara itu elemennya tuh sederhana Ya. di era demokrasi. Sebenarnya kekuatan negara itu elemennya ekonomi, militer, critical mass, sama will atau kehendak negara itu. Ya. Tapi katanya semua negara modern tuh hilang tuh elemen lain, hanya tinggal 2 elemen. Dan itu saling berhubungan. Ekonomi dan militer. Iya. Jadi which one which itu akan menguatkan negara. Oke. Nah, jadi karena kita itu sekarang pengadaan bikin gua puyeng kepala, ya kan? Masuk lagi ke militer Roadmap pertahanan juga gua agak kenapa nggak nyambung sama konsep perang outward lookingnya poros maritim dunia. So I put down a bit tentang militer. Oke. Ya. Ya, gua tapa beroto dulu tentang Oke. militer sampai waktunya. Nah, Tapanya di tawa Moskow dia. lagi. Tapi Bosco. St. Petersburg ya, Makanya patahnya. menurut gue ekonominya sekarang mesti bangkit. Oke. Itulah kenapa dari awal aku tuh heran ya. Indonesia ini kenapa sih kalau mikir kelamaan? Apa nggak mikir jangan-jangan. Keterlaluan loh. Kalau menurut saya sih playing safe, you know. Nah itu yang nggak boleh. Jadi Iyalah. kita betul harus memperhitungkan segalanya. Tapi kalau orang udah maju dari tahun 2000 berapa nih? Iya, iya, iya. 2012 ya? Iya. Oke. Awal-awal kan 2012 tuh konsepnya. Ini udah 2022, 10 tahun. Mikirnya panjang banget, Bos. Iya, iya. Play safe. Maunya gua gini, lu cara mikir lu bernegara tuh seperti lu bikin korupsi. Ya. Tersusun, ya kan? Ya. Tersistem, cepet. Ya. Bener nggak? Iya. Gue herannya kenapa kalau korupsi bisa tersusun, tersistem dan cepat? Iya. Udah kompak Kenapa lagi ya? kalau kompak? Kenapa kalau buat kepentingan nasional nggak tersusun, tersistem dan cepat? Salah nggak kalau gue nanya kayak gitu? Jadi kita mesti khusus korupsi nih kayaknya. Gue inget ya. Kursus anti korupsi. Bukan. Gimana korupsi itu bisa berjalan? Ya. Berarti kan dia menjalankannya dengan sistematis dan birokrasinya benar. Nah, Iya, iya. maksud gua kita ambil positifnya, tapi bukan dipraktikkan kita jadi koruptor. Iya, iya. Bagaimana kemudian kita shift kecepatan itu, cara berpikir itu, sistem itu diaplikasikan kepada kepentingan nasional. Ya. Itu tadi gue bilang nggak usah nunggu 10 tahun masuk BRICS. Masa kita nggak bisa itu sebentar? Menarik deh. Lagi semangat. Lagi semangat. Ya, masa sih nggak bisa ngitung dari jumlah orang aja gitu kan? Kita udah 250 gede banget. juta. Ya, coba Oh, nambah. iya. Semua orang kan? naksir kita kalau- Iya, kalau semua orang naksir GDP kita. lumayan. Posisi kita, my goodness, posisi kita yang Posisi strategik. yang eksis atau fulcrum atau whatever you name it itu. Iya. Apalagi sekarang abad Asia itu nggak ada duanya. Jadi kita tuh gadis cantik yang super seksi, tapi nggak tahu value yourself. You know what I mean? Iya. You think too much, akhirnya nggak ada yang lamar lu gitu. Iya, iya, bener Bu. Nggak milih kiri, nggak milih kanan, ngambil posisi tengah. Ya. Milih kiri takut resiko, kanan takut resiko. Dia nggak milih pun sebenarnya berisiko. Inilah yang terjadi kepada Yang kita. terjadi. Nah, padahal menurut tadi pagi-pagi WA, ini tuh kan sekarang ini adalah kesempatan emas ya. Kalau kita mau maju, pertama dari masalah tadi currency, masalah mata uang, masalah investment dan lain-lain. Tetapi yang gue suka banget ditutup dengan bagaimanapun itu terkait erat dengan meritokrasi. Jadi kita nih boleh berharap BRICS segera masuk, nggak usah panjang-panjang Nggak usah lagi. panjang-panjang lah. Mikir ya, karena memang sudah banyak positifnya gitu kan. Ada nggak sih kajian udah dibuat? Rasanya nggak ada juga. nggak Nggak tahu di tuh. di Nggak kita tahu nih di gitu. mana yang mau kita dibuat, yang mengkaji. silent aja.
Ini kalau Kayaknya masalah gini, kayaknya pertimbangan kita BRICS itu cuma gini, ntar Amerika marah nggak? Ntar gitu loh. Iya, iya. Bukannya Ngomong so what gitu kepentingan loh. nasional. Itu. So what gitu loh. Itu. Jadi gue tuh kadang-kadang heran sama cara kita berpikir. Kalau kita begini nanti Amerika marah. Kalau kita begini nanti Australia marah. Ini marah. Loh, go to hell mereka bikin apa-apa juga Kayak- nanya kita marah atau kayaknya enggak. kita bangsa yang terlalu mikirin orang lain sampai Nah, baju betul, gini. Kenapa betul. sih lu pakai Betul. baju MU? Lu terlalu MU ya? Iya, iya. Kita terlalu mikir kalau dia mau gue pakai ya, gue suka Beckham bener ya. Karena Kayak Beckham kita udah- kemarin terlalu sorry Kenapa? ini Beckham ganteng ini tau. di luar ya. Terlalu kemarin mikirin Palestina gitu. Nah Palestina aja pelatihnya orang Israel gitu loh. Saya nggak tahu gitu. Kenapa kita mikirin orang? Ya, ini jangan dipolitisasi lah Enggak. pernyataan Tapi saya. ini masuk ke yang gue mau ngomong. Iya. Tahu nggak apa? Ternyata pendidikan kita itu ada yang salah. Apa? Jadi Tar dulu. Pendidikan Nah, mana nih? Sekolah? cara kita sistem education Oke, kita. oke. Jadi tadi pagi tuh gue ngedengerin Profesor Bari, anak umur 9 tahun udah jadi profesor di Da Vinci University. Oke. Oke? Dia tuh speech-nya ngomong begini, anak 9 tahun speech depan semua PhD graduates. Dia bilang gini, education kita tuh ada yang salah karena 3 elemen yang dilupakan. Oke. Love, empathy, satu lagi gue lupa lagi karena baru dengar tadi pagi. Pokoknya 2 itu yang gue ingat ya, love dan empathy. Jadi education kita itu cuma angka, tapi lupa love dan empathy. Nah, coba kalau kita masukkan unsur Waduh. love tanah air tadi atau Cinta empathy tanah kepada air. sesama misalnya kan nggak akan Bu, ekonomis. kalau pendidikan kita ya sorry to say, kita kemarin bercanda. Kenapa sih kalau Indonesia Piala Dunia main orang Indonesia membelanya tuh Belanda gitu. Belanda tuh kan siapa gitu. Ya jadi Karena kita, lupa sejarah. Oh ya, kita tidak dididik untuk kadang-kadang perlu loh kita membenci orang yang pernah menjajah kita. Kenapa? Supaya kita ada semangat untuk mengalahkan. Ingat ke Korea ya. Korea itu sangat gak suka sama Jepang. Aku sangat malah mengagumi the power of hate loh. The power of hate. Orang kan banyaknya percaya Oke. the power of love. Iya. Tapi the power of hate is Hate very ya, important. asal kita positif ya. Iya, itu makanya disebut dengan menggunakannya- output. Itu Ya. disebut dengan sweet Iya. revenge. Betul, Sweet exactly, revenge. sweet Iya, revenge. ya Jadi Allah. Sweet kita lebih revenge baik- itu kita lebih sukses gitu Lebih kan. sukses Kita dong. mukulin dia gitu bukan kan. mukulin dia, bukan lah. Kita bukan kayak Mario dong. Jangan kayak- Kok larinya ke sana sih? Langsung ilfil gua. Iya. Saya bilang kalau pendidikan sejarah kita tidak diajar sejarah untuk melakukan balas dendam. Balas dendam itu kan bisa oke asal positif. Tapi sweet revenge Sweet tadi. revenge. Sweet revenge itu seksi kalau gue bilang. Wah. Drivennya hit. Wah, yang keren ya lo. Oke, kita balik ke BRICS. Ini kan implikasinya kita dengar dolar udah mulai menurun ya dengan adanya BRICS komitmen ini ya Wi ya. Jadi gini, aku tuh pikir gini, belum pernah ada masa Ya. selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable Ya. dan itu diakui kalau Dan dari didukung survei oleh hampir semua partai politik Indonesia. partai mendukung semua, benar Iya. nggak? Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan di tahun 2005, 2006 kalau Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapih klimis. Gitu ya. Si 9 nagganya. Siapapun yang dipanggil. Iya. Terus di tahun 2013 masa-masa akhir begitu beliau memanggil, oh maaf Pak masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak dan lain sebagainya, gitu ya. Nah sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 2, jam 12 lapih klimis diam, udah di depan pintunya beliau gitu kan. Yang menariknya Ini intelijen nih. Ini makanya nih. ini gue jadi pengen fakta. tahu. Yang terakhir, yang menariknya adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Lem itu bebek lumpuh. Di mana kayak udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja. Tapi di seluruh pejabat, Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, Biden. siapapun itu di tahun terakhir itu sudah lame duck namanya. Di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Helmi dipanggil sekarang nih, Datang. 2 jam sebelumnya udah klimis duduk wangi di depan kantornya dia, bener nggak? Itu Tapi artinya, jangan salah loh, gue dipanggil Pak Jokowi gue nggak datang. nah itu kapan tuh? Karena nama gue Helmi bukan Jokowi gitu. Itu joke bapak-bapak kan. Sorry motong, silakan. silakan. Bapak-bapak nih. Terus. Ini kita melihat bahwa ini fenomena baru dan ini harus diingatkan kepada Mestinya kan semua. bisa dimanfaatkan ya. Nah,
itulah yang kita bilang bahwa beliau sampai akhir setahun Ya. setengah dari jabatan politik dia aja tidak ada efek Ya semoga lengkapnya. kita akan tahu ya sikap Nah. Indonesia itu karena kan kita diundang oleh BRICS untuk Betul. masuk. Apakah kita akan masuk atau tidak? Ya atau kita bertahan Betul. seperti ada intip kiri, intip kanan dan nggak ngapa-ngapain juga. Tapi kalau tadi gue balik ke keseimbangan Global North dan Global South, harusnya kita masuk. Masuk lah, ya. Udah nggak ada lagi excuse apa? Karena ketidakseimbangan tadi 1 miliar manusia mengontrol 7,6 miliar manusia kan begitu kalau Iya, kita lihat iya, dari Iya, renggangan Iya. ekonomi. Nah, inilah kesempatan paling nggak kita go 50 to 50 kalaupun Iya ya. betul Bayangkan nggak? ya kalau Indonesia masuk, Yes. Turki masuk, Yes. Bangladesh masuk. Kalau kata Lavrov ada 12 lagi negara mau masuk. Oh iya, mau masuk. Argentina mau masuk. Argentina mau masuk. Venezuela itu Bu, jangan-jangan kita lebih dari 50% populasi. Sekarang aja saya ada baca kalau 40%. digabung tuh, iya betul. Ya, lebih karena kita 51%. negara nomor 4 terbesar. Jadi emang kalau tadi yang gue salah, secara populasi memang kita saat ini BRIC adalah 40 something, tetapi secara ekonomi Ya. GDP GDP kita udah di atas G7. udah di atas G7 itu Bayangin, maksudnya. karena kita itu udah BRICS itu udah 31%. Betul. G7 cuma 30%. Jadi we are bigger Iya, dari bigger, negara-negara especially kalau superpower dengan itu. BRICS itu kan even Iya, iya, bigger iya. gitu loh. Apalagi Itu Indonesia maksudnya. masuk. Arab Betul. Saudi, saya nggak nyangka loh Arab Saudi mau masuk. Karena kan selama ini kita tahu negara bonekanya kayak setengah bonekanya Darling Inggris Amerika, lah. ya. Inggris ya, dari awal gitu. Memutuskan untuk masuk. Dan kita tahu kan duitnya banyak banget nih. Mau bangunnya banyak banget nih. Kita kalau Pangeran Salman. Jadi saya pikir ini akan sangat berpengaruh Jadi tadi untuk gue Amerika. nyontek tuh apa yang lupa satu lagi elemen education itu. Jadi love, peace, dan empathy. Nah, kenapa tadi si Arab tuh bisa berubah? Iya. Dia akhirnya kembali kepada kepentingan nasional kalau gue bilang. Oh iya, oh iya. Jadi Iya. walaupun tadinya dia boneka, lama-lama dia pikir tadi deh kepentingan nasional gue kayaknya buat Iya. gue peace lebih penting. Dan tadi yang gue bilang karena interventingnya antara hubungan ekonomi dan militer, ya dia dulu kan sekarang akhirnya ke sana. Ini kalau udah national interest dibawa atau kepentingan nasional inilah yang Ya. acara kita ini sebenarnya ya wake up call, alarm untuk Ya, mengingatkan bahwa bernegara itu yang paling penting adalah nation interest Ya. atau kepentingan nation interest. Nah, nation interest saat ini di Indonesia tidak jelas. Nation interest itu ternyata internasional. Ini pernah di dalam satu talk show gue pernah cerita, mungkin gue ulangi lagi di sini. Untuk tahu nation interest sebuah bangsa, gue paling gampang waktu itu naik taksi, gue tanya supir taksi ke Singapura. Supir taksi nanya, Pak supir taksi, Singapura ke depan mau kemana sih? Dia bilang, Pak kami itu small country. Kami dikelilingi sama banyak negara-negara besar dan pertama kami adalah hub country katanya. Kemudian kami jadi hub-hubnya transportasi. Kemudian kami jadi financial country. Ke depan kami jadi entertainment country Pak. Jadi kan sudah ada kasino. Karena kita tahu dulu kasino cuma ada di Vegas gitu Ya ya. itu karena pertama ya masyarakatnya paham negaranya mau kemana. Ya. Kedua nggak munafik. Di kita ini munafiknya nggak kuat gue. Bisa di kepala gue. Lu ngomong kasino soal bikin gue jadi darah tinggi. Maksud Setuju, aku, ya dong. Ya, setuju. Kalau memang jadi maju karena kasino, why not? Ya kan? Jangan sok-sok. Ya dilarang aja. Bila perlu kayak Malaysia lah. Orang Islam nggak boleh main. Nggak boleh main, tapi silakan kalau untuk seluruh dunia mau main, betul Oh, nggak? iya. Orang luar Dan kita kalau suruh main. orang Islam yang kaya raya mau masuk ya urusan lu sama Tuhan. Ngapain lu masalahin? Itu maksud gue. Karena pajaknya kasino gede gitu ya. Nah, balik lagi ke itu. Jadi waktu kita tanya dia tahu negaranya mau kemana. Exactly. Jadi Ya. berarti kan komunikasinya bagus. Terus saya bilang, oke, saya bilang, wah supir taksi. Begitu turun bandara, ngobrol dong sama supir taksi. Sama juga. Pak, Indonesia mau kemana Pak? Supir Iya, Indonesia. iya. Wah terserah Luhut Pak katanya. Terserah opung naburju. So, Bu Koni, Mas Yes. Bowi, apa sih yang membuat Indonesia menjadi akhirnya Gini, nggak makanya tadi terlalu bersikap Oke, gitu ya? kenapa? Berkali-kali. Satu hal dulu ya, makanya tadi gue sebut Pak Harto. Sejelek-jelek Pak Harto ya, gue tuh masih ingat waktu kecil di TV. TVRI udah gue pengen lempar waktu itu. Kan selalu ada rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Repelita. Ya, Iya. GBHN. GBHN. GBHN, garis besar haluan negara. Dulu waktu gue kecil apa sih nih ya? Kan kita lagi nonton film kartun seru-serunya gitu. Iya. Tapi itu ternyata kan jadi membentuk gue yang sekarang jadi idealisme banget. Iya. Tuh. Sebenarnya loh. Ada tahapan ke depan Ada ya? tahapan ke depan, ada jelas gitu. ke depan menjadi Repelita. apa. Iya. Rencana pembangunan 5 tahun jangka pendek kan? Iya. Baru kemudian garis besar haluan negara. Gitu loh. Kayak sekarang kita bangga banget Indonesia 2045 jadi 5 besar, 4 besar. Tapi kita mau jadi apa? Do we know? Nah, Gitu loh. jadi sejak tahun 2002 terjadi perubahan yang faktor fundamental. Jadi saya ingat waktu 2002 itu kan Menko Polhukamnya kalau nggak salah Pak SBY ya, kalau nggak salah.
Dia kenapa sih nyebut SBY itu ada karena ini dimanis-manisin gitu. Iya. Iya. Ada apa? Terus zamannya Ibu Mega menjadi presiden, terjadi perubahan yang paling mendasar adalah Undang-Undang 245 berubah menjadi Undang-Undang 2002. Itu sangat fundamental sekali. Nah, 2002 Undang-undang itu tentang apa itu? salah satunya adalah pemilihannya menjadi langsung. Tadinya kan tidak langsung. Benar nggak? Kemudian TNI Polri keluar dari DPR. Keluar dari parlemen, MPR. kan? Iya, jadi Dari wakil Ya. apa? Jadi gini, Padahal mereka nggak boleh milih kan? 1 juta manusia ini, Iya. tentara dan polisi ini, Manusia pilihan nih. manusia pilihan, Manusia Iya. pilihan. dia tidak boleh memilih, tapi tidak ada wakilnya di parlemen. Harusnya, Tetap dong ada. harusnya ada wakilnya. Jadi Iya. ada fraksi TNI, ada fraksi Polri. Polri, gitu TNI ya. Polri lah. Jadi karena mereka ini ada Sespim, ada Sesko, mereka ini terlatih. Nah, yang sekarang ini yang ngontrol siapa yang ngontrol Dewan? Itu Iya. gara-gara 2002. Dan yang paling parah tidak ada GBHN. Karena itu sejak itu diputuskan, yang ada hanya ngabisin anggaran tahunan itu. Nggak ada rencana ke depan mau Indonesia mau jadi apa. Misalnya mau jadi hub country kayak untuk Iya. 2045 kan Indonesia Mas, Bos. Top 4 atau top 5 dunia. Tapi saya sih apa sih tahapan-tahapannya? Sama itu, sama tadi keterkaitannya antara mau jadi top 4 dunia sama IKN jadi kota satelit baru atau apa. Nah, kan harusnya kita jadi tahu kenapa itu kan kurang. Lebih kenapa lambang-lambang, kenapa mesti Garudanya enggak? Kalau gue kepengen tahu, oke IKN di situ. Lalu mau bangun apa lo? Misalnya tiba-tiba Aki 2 tuh mau dibikin apa? Misalnya nih, Aki 2 kita mau bangun lebih strategis seperti apa? Gitu loh. Atau Aki Tengah kita akan buka dengan reason bahwa tentara kita sekarang outward looking defense misalnya. Iya. Enggak ada. Offense itu bahasa itu. Kebijakan Enggak, gua enggak sebutnya offense dong. kebijakan maritim ya, sampai ada Menko Maritim. Iya kan? Apa gitu? Tol maritim saya nggak tahu nih. Nggak ASDP terlalu jalan. bagus. Ya, Tol maritim tuh gini, aku kebetulan kenal bagus, dengan tapi jalan apa enggak, Bu? Enggak seperti yang diharapkan. ASDP so far aku harus appreciate kan aku bisa bandingkan sebelum ada ASDP dan ada ASDP. Ada Pelni. Iya, tapi menurut aku kurang gitu loh. Iya, Harusnya kurang, itu yang lebih. saya bilang. Ya. Jadi di beberapa Iyalah. daerah di Alki 3 kalau nggak salah masih terbatas Iya, kapalnya, itu yang masih saya bilang. kecil dan Idenya masih bagus kurang. banget, Bu. Betul, idenya Ide great. bagus banget, tapi kan tidak seperti yang kita harapin. Wah, ini mah Karena keren mungkin banget. Menko Idenya keren Maritim banget. kan harusnya nggak ngurusin baterai gitu ya, kalau menurut gue. Gue juga jadi bingung. Jadi kebanyakan ngurus baterai lupa ngurus laut. Bisa juga ya. Itu jangan pada nutup muka. Tapi gini, ada satu yang menarik. Jadi di Indonesia itu kalau kita tanya arsiteknya nggak ada. Ini arsitek pertahanan. Jadi kalau di Amerika, kita bicara Amerika karena negara ini udah lebih dari 200 tahun negara demokrasi, bukan otoritarian lah. Enggak, gue nggak terima kalau ngomong kayak gitu. Karena gue merasa gue jadi arsitek bangsa. Gue Oke. ngomong DPR. Itu didengerin semua orang apa enggak? Ini Itu yang gue mau cerita. persoalannya. Jadi waktu gue pernah ngomong di DPR, di mana, ada masa anggota dewan ngomong gini, Bu Koni, Indonesia itu besar, jadi masalahnya banyak. Gue bilang, Pak, koordinat kita nggak pernah berubah. Dari dulu juga besar, nomor 1 ya. Nomor 2, Pak Surya Paloh. Kon lu lahir salah zaman. Salah zaman, salah waktu. Jadi pikir lu udah kemana, ya kan? Bangsa yang lu lagi ajarin nih ceritanya, belum sampai, kata dia begitu. Rusia kan lebih besar dari kita. Jadi gini, Oh iya dong. kita harus ada namanya National Security Council. Kita ada Economic Council. Kita harus ada Health. Penasihat-penasihat itu dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Boleh nggak saya katakan Indonesia kekurangan teknokrat? Kayaknya kekurangan action deh kita. Kalau orang pintarnya banyak ya. Nggak kekurangan Banyak apa ya? teknokrat tapi di luar sistem gitu. Nah itu, jadi tadi kekurangan elemen meritokrasi yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini teman-teman meritokrasi ini harus iya, bukan literan itu kalau ngomong bener-bener kelebihan zamannya. Meritokrasi itu Lu kayak Bang Surya deh. merit itu adalah sesuatu orang yang hidup dengan prestasi, benar Oke. nggak? Dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya ilmu, punya pengalaman. dan itu orang-orang yang disebut merit, karena itu ada award of merit gitu ya kalau di kampus gitu ya. Nah, orang-orang merit ini harusnya adalah berada dalam posisi yang namanya pejabat atau menjabat. Ya. Dialah yang dikasih amanah, orang-orang yang merit. Nah, kadang-kadang saat ini masih like and dislike Ya. memilihnya, bukan
terserah deh, gue nggak suka sama dia, gue suka sama lu nggak bisa, nggak apa-apa deh, yang penting gue suka sama lu. Nah, like and dislike atau ini nggak lah. gini, Ini kenapa kan selain itu ada gini, kok ada menurut gue ada yang bukan, kalau gue boleh kritik presiden, gue bangga banget sama presiden gue, tapi kalau bangga kan nggak berarti gue nggak boleh kritik ya. Gue jadi bingung gini, kelihatannya kok tiba-tiba dipilih, gue juga bukan underestimate orang, tapi kelihatannya untuk meraih partai-partai lain, maka anak-anak muda atau anak-anak yang punya partai dimasukin ke posisi-posisi yang menurut aku mungkin mereka punya skill, tapi apakah ya kan jam terbang sudah cukup? Ini ada hubungannya sama baju olahraga nggak nih? Gitu loh. Glory. Oke. Jadi balik ke BRIC. Jadi kita menyarankan di forum ini adalah untuk pemerintah segera bergabung gitu ya. Kalau perlu, kalau pemerintah belum yakin atau Pak Presiden belum yakin, Pak, kita bertiga siap berkonsultasi. Atau kita memanfaatkan ASEAN aja udah dahsyat ya. Aduh, kalau ASEAN, kalau gua enggak deh. Indonesia tuh dahsyat. Jadi ini yang gua nggak nyambung, nggak sama. Ada yang pernah bilang, diplomat, gua nggak sebut, diplomat saudara ngomong gini, ASEAN nggak bisa ditinggalkan karena dia kendaraannya Indonesia. Gua bilang salah. Indonesia itu roda dan setirnya ASEAN. When we are gone, we are ASEAN driving. tuh Nah, maksud aku kenapa jadi kebalik? Jadi kalau gue bilang enggak, kita yang harus tentuin sikapnya apa, jangan menunggu ASEAN. We lead ASEAN untuk bergabung apalagi ASEAN itu ada FPDA. Presidennya kita sekarang kan? Siapa? ASEAN yang lagi ininya. Sedang presiden baru-baru ya. Berarti kan kita bisa ngelit kan? Bisa lead. Harusnya. Sekarang gue mau cerita ya. Mata uang se-ASEAN aja udah keren. Gue kan dari dulu kan ngomong soal bagaimana poros maritim dunia itu harus dikuasai. Artinya kan Indian Ocean, Pacific Ocean. Kita ketua IORA Indian Ocean itu, apa sih strategi kita ke Indian Ocean misalnya? Gak ada waktu keketuaan. Padahal gue udah bilang, tau gak gue ngomong apa di Sesko? Angkatan laut kita mesti nyampe ke Kutub Selatan. Sekarang 39% area, 49% area Kutub Selatan yang dikuasai Australia. Itu 13% punya Indonesia. Navy kita masih ke sana. Oh iya? Nggak nyampe berarti. Oh, nggak tahu ya ceritanya. Nggak tahu saya. Buka Kutub Selatan. Itu dia tarik garis lurus, si Australia itu di sini, sama di ujung pulau dia yang paling jauh itu Christmas ya. Ini zona eksklusif. Bukan. Jadi dia tarik garis dan dianggap itu aja, makanya di Kutub Selatan itu punyanya Australia. Padahal kan di tengah ada Indonesia kok kita mau tarik garis juga. Oh, tarik horizontal gitu ya, Bu ya? Betul. Nah, tarik vertikal. Maksud aku Cina yang jauh aja, dia sudah bangun the Great Wall of China di Kutub Selatan dengan alasan Navy-nya mempelajari environment. Tapi tahu dong maksudnya apa? Karena Navy yang dikirim. Lah Indonesia itu yang gue bilang, dibilang salah zaman gue lahir. Gimana dong? Jadi ini jangan manusia time traveler tuh. Iya kayaknya gue bocorin gitu. Dari masa depan ke sini gitu. Tiba-tiba pengen jadi Ratu Kang Nyamat. Oke. Jadi berharap diskusi kali ini kita ngomong alur ngidul karena rasa cinta kita kepada Indonesia supaya kita bersikap ya. Mungkin kita udah melihat lah. Kita harus punya keberanian gitu untuk bergabung ke BRICS misalnya, atau kita punya tindakan strategi lain yang memanfaatkan kebesaran Indonesia gitu ya Bu. Dan keberanian ya gini, ini buat aku tuh jadi pelajaran ya, kalau sampai betul korupsi itu terjadi sedemikian besar dan masif, berarti ada ilmunya dong. Nah orang-orang itu coba kita hire deh, kita ambil ilmunya lu gimana sih? Tapi dibalik buat justru entainya kan, gitu. Keren dong. Bener nggak? Itu ada satu buku yang namanya Think Opposite. Okay. Jadi kalau hidup kita mereview seseorang ya, kalau lo review hidup lo, kalau hidup lo screw up, lo gampang apa yang lo pikirin, tindakannya oposit, pasti lo positif jadinya. Bener nggak? Karena selama lo berpikir bertindak lo jadi negatif, lo screw up, penuh utang, korupsi dan lain-lain. Kalau ini dibalik dengan ini jadi think opposite. Mereka para koruptor nih, oke, lu gini mikirnya, oke, tindakannya jadi terbalik. Pasti Indonesia menjadi negara non korupsi harusnya kan gitu kan. Keren kan? Pokoknya selamat pusing nih mikirin kalau kita bertiga ngobrol.